Halo, saya Muhammad Irfan, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah perangan reflektif. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas suatu studi kasus dengan judul Politik Digital, Keterlibatan Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pesta Demokrasi 2024. Kasus tersebut akan kami analisis berdasarkan 6 kemampuan berpikir kritis, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Nomor 2, menganalisis kasus berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nomor 3, menulis argumen dan counter argumen. Nomor 4, membuat 5 pola pikir deduktif spesifik. Nomor 5, membuat contoh argumen induktif spesifik. Nomor 6, menganalisis kesesatan berpikir informal. Langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Fandi, saya akan menjelaskan klaim yang terdapat pada kasus nomor 1 atau kasus yang pertama. Hasil analisis kami menemukan beberapa kategori klaim, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pemilihan umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 merupakan momen penting dalam birokrasi Indonesia, di mana masyarakat yang memenuhi syarat memilih pemimpin yang diharapkan mampu untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Klaim nomor 2, peran media sosial dalam politik. Keberadaan media sosial telah mengubah perspektif lembaga publik dan birokrasi di seluruh dunia, sehingga politik digital semakin mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat. Klaim yang ketiga, politik digital memungkinkan aktivisme tanpa batas. Media sosial memungkinkan aktivisme digital yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses atau berpolitik kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Berikut merupakan hasil kesimpulan dari soal nomor 1. Hasil analisis kami menemukan beberapa kategori klaim. Dari ketiga pernyataan yang sudah dijelaskan, pernyataan nomor 1 merupakan jenis klaim nilai karena terdapat penilaian terhadap pentingnya pemilu dalam konteks birokrasi dalam masa ke masa. Sedangkan pernyataan nomor 2 dan nomor 3 merupakan jenis klaim faktual karena pernyataan tersebut dapat diuji nih kebenarannya melalui pengamatan atau penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap aktivisme politik. Berikut dari saya merupakan kesimpulan dari soal nomor 1. Saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pertama, identifikasi masalah. Kasus ini mengangkat bagaimana media sosial mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilu serentak 2024 dengan fokus pada generasi muda yang aktif menggunakan platform digital untuk berpolitik. Yang kedua, analisis. Media sosial menjadi platform utama dalam kampanye digital dan mobilisasi politik, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi kapan saja dan di mana saja. 3. Evaluasi. Yang pertama itu ada keberhasilan. Media sosial berhasil meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan memperluas jangkauan kampanye politik, memudahkan pemilih untuk berinteraksi dengan kandidat. Tantangannya, meskipun banyak peluang, media sosial juga bisa memperburuk polarisasi politik dan menyebarkan informasi salah. Kampanye digital harus dilaksanakan dengan etika dan transparansi untuk menjaga integritas pemilu. Saya akan menjelaskan tentang argumen dan counter argumen dari kasus yang telah kami analisis. Ada beberapa argumen yang terdapat dalam kasus ini, antara lain, yang pertama, momen yang disebut sebagai Pesta Demokrasi merupakan sebuah perayaan besar yang dinilai penting dalam berjalannya birokrasi di Indonesia. Yang kedua, keberadaan media sosial sebagai sarana mengubah perspektif lembaga publik dan birokrasi di seluruh dunia. Yang ketiga, kemunculan media sosial menjelaskan bahwa politik dipengaruhi oleh komunikasi digital. Dengan kata lain, komunikasi digital merupakan fundamental untuk pembentukan politik.
Sedangkan counter argumen terdapat dalam kasus ini antara lain yang pertama, pesta demokrasi atau pemilu bukan satu-satunya indikasi bahwa birokrasi dapat berjalan dengan baik. Kedua, perspektif lembaga publik bisa dilihat bukan hanya dari keberadaan media sosial, namun dari kinerja dan manfaat yang diterima oleh masyarakat juga. Yang ketiga, dukungan dan atensi dari masyarakat khususnya dari generasi milenial bisa juga didapatkan dengan cara-cara lain, bukan hanya dari sosial media saja. Saya akan menjelaskan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus 1, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, modus ponens. Jika media sosial digunakan efektif, partisipasi politik akan meningkat. Media sosial digunakan dengan baik, maka partisipasi politik akan meningkat. Oleh karena itu, partisipasi politik generasi muda akan meningkat. Dan yang kedua, modus tollens. Jika media sosial tidak digunakan, kandidat kesulitan menarik perhatian generasi muda. Jika kandidat tidak menggunakan media sosial, maka mereka harus aktif di media sosial untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian generasi muda, kandidat politik harus menggunakan media sosial. Yang ketiga, silogisme disjungtif. Penggunaan media sosial dalam kampanye dapat meningkatkan partisipasi politik. Media sosial digunakan secara efektif, maka partisipasi politik akan meningkat. Oleh karena itu, partisipasi politik generasi muda akan meningkat. Yang keempat, silogisme kategoris. Semua kampanye yang menggunakan media sosial akan meningkatkan partisipasi generasi muda. Kampanye pada pemilu 2024 menggunakan media sosial, jadi partisipasi generasi muda akan meningkat. Oleh karena itu, kampanye politik pada tahun 2024 akan meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Yang kelima, silogisme hipotetik. Jika media sosial digunakan dengan baik, maka generasi muda akan terlihat lebih dalam. Karena media sosial digunakan secara efektif, maka generasi muda akan terlihat lebih dalam politik. Oleh karena itu, generasi muda akan lebih terlihat dalam proses politik. Terima kasih. Generasi muda, khususnya Gen Z, sangat aktif menggunakan media sosial untuk berbagai aktivitas, termasuk politik. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpolitik kapan saja dan di mana saja, termasuk kandidat politik tersendiri. Mereka memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan menarik perhatian dan dukungan dari pemilih. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh kandidat politik dalam pemilu 2024 akan meningkatkan partisipasi politik. Generasi muda yang dapat mempengaruhi pada hasil pemilu, karena generasi muda memiliki ketergantungan tinggi terhadap platform digital. Argumen ini bersifat induktif karena mengambil fakta yang ada mengenai perilaku generasi muda, dan penggunaan media sosial digunakan untuk menarik kesimpulan spesifik bahwa media sosial akan mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024. Saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai kesesatan berpikir informal yang terdapat dalam kasus 1. Pernyataan yang pertama, aktivisme digital memungkinkan masyarakat untuk berpolitik kapan dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Pernyataan tersebut mengandung unsur kesesatan berpikir informal karena aktivisme digital memang memungkinkan masyarakat untuk berpolitik kapan dan di mana saja, tetapi tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan media sosial, sehingga pernyataan tersebut terlalu cepat menyimpulkan dan mengabaikan ketidaksetaraan akses teknologi. Pernyataan yang kedua, kandidat yang aktif di media sosial tentunya lebih menarik atensi dari generasi muda dibanding yang kurang aktif. Pernyataan tersebut juga mengandung unsur kesesatan berpikir informal. Media massa merupakan salah satu faktor, tetapi tidak cukup untuk menarik perhatian publik secara otomatis. Banyak faktor lain yang mempengaruhi preferensi politik generasi muda, seperti kebijakan yang ditawarkan, citra publik, isu yang relevan, dan pengalaman politik. Dari hasil analisis kami serta penjelasan kelompok kami dapat disimpulkan pula bahwa kasus dengan judul politik digital, keterlibatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada Pesta Demokrasi 2024 merupakan berita yang valid karena menyentuh isu yang relevan dan penting dalam perkembangan politik digital serta peran generasi muda yang sangat aktif
aktif dalam penggunaan media sosial. Media sosial juga berpotensi penting untuk meningkatkan partisipasi politik. Namun, perlu pengelolaan yang bijaksana agar dampaknya tidak terjebak pada misinformasi dan atau polarisasi. Berikut dari saya merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat penting untuk kita miliki di dunia yang terus berkembang ini. Dengan berpikir kritis, kita dapat menganalisis informasi lebih objektif, membuat keputusan yang bijaksana, dan menghadapi tantangan dengan solusi yang lebih efektif. Mari kita terus melatih kemampuan berpikir kritis dalam setiap aspek kehidupan, sehingga kita dapat berkontribusi lebih baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.